Selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya Kick Andy. Enggak, mohon maaf, saya Dira. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah acara bincang-bincang santai tapi cukup berisi dengan tema The Hero's Journey. Pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan seorang hero. Kenapa disebut begitu? Karena beliau ini sosok anak muda yang penuh inspirasi dan motivasi. Tanpa lama-lama kita sambut saja. Inilah dia Mr. Ahmad Tito. Halo Pak. Halo Mas. Iya, siap. Gimana? Waduh. Aman, sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia Gimana? sekali, semangat. Seneng nggak bisa diundang di acara sebesar Kick Andy Show kayak gini? Waduh, senang banget sih Pak. Senang banget. Enggak, ini maaf ya, takut Iya. kena copyright gitu. Ini acara The Hero's Journey. Tahu kenapa Masnya diundang ke sini? Karena menurut kami, apalagi saya, Mas ini bisa dibilang lokal hero yang bisa menginspirasi anak-anak muda, khususnya di dunia digital. Seperti itu. Tapi jujur ya Mas ya, Oke. ketika saya pertama kali ngedengar nama Ahmad Tito, yang saya ingat, yang terbesit di kepala saya itu adalah video-video di IG, karya-karya Mas. Tapi secara personal, I have no idea gitu. Jadi siapa sih Ahmad Tito ini? Oke, Who is siap. Ahmad Tito ya? Bisa dijelaskan mungkin? Oke. Jadi kenalkan ya Pak. Iya? Saya Ahmad Tito. Saya adalah seorang travel filmmaker, Oke. travel photographer, travel content creator, Mhm. influencer yang suka bikin karya berupa foto, video, yang sering-sering yang suka upload di sosial media, terutama Instagram. Ini sebuah profesi kekinian banget berarti ya? Iya. Karena zaman saya sebagai gen milenial ini gak ada sama sekali. Nggak ada dulu. sama sekali, kayak profesi baru ya Pak. Profesi sangat-sangat baru gitu. Bener. Jadi sorry kalau pertanyaan-pertanyaan saya itu kayak old school gitu, Iya. awam banget. Heeh. Mohon dimaklum ya. Oke. Oke, itu tadi secara personal lumayan singkat ya. Iya, singkat sekali Pak. Ini tanda-tanda Mas Tito itu humble. Biasanya orang humble itu sulit mendeskripsikan dirinya, nggak Oke. narsis soalnya. Oh gitu Pak. Itulah kenapa Mas Tito sukses karena humble. Aduh, amin. Amin. Siap. By the way, Mas Tito ini asalnya dari mana Mas? Malang atau transmigran juga kayak saya mungkin? Sama kayak Bapak, transmigran. Oke, dari mana? Iya, dari Sidoarjo Pak. Sidoarjo. Iya. Lumpur deket? Agak lumayan jauh sih, Oh, sekitar alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidoarjo. Iya. Oke, Sidoarjo. Dan kalau boleh tahu, backgroundnya keluarga Mas Tito itu apakah juga ada jiwa seninya atau mereka sudah bergulat di dunia kreatif kah atau gimana itu? Kalau boleh tahu Oke. cerita. Jadi sebelumnya itu keluarga nggak ada sama sekali sih berkecimpung di dunia kreatif gitu sih. Jadi ayah saya itu kerjanya sebagai wira swasta dan juga hobinya bertani. Bertani? Iya bertani, suka bertani gitu tiap subuh gitu. Terus ibu saya ibu rumah tangga layaknya pada umumnya yang Iya. suka di rumah gitu. Iya. Terus saya juga 3 bersaudara, saya anak terakhir. Terus semuanya cowok. Oke. Iya, So, nggak ada background sama sekali di ini kreatif. yang bikin penasaran saya nih. Itu kan antara dunia yang Mas Tito sekarang geluti dengan yang orang tua miliki, Iya. itu kayaknya nggak ada irisannya gitu. Nggak ada. Sedangkan di dunia kreatif, setahu saya itu alatnya atau apa tuh gear namanya, Tools, alat, tools, ya, itu kan nggak murah. benar. Kok bisa gitu? Apakah memang ayahnya Mas Tito itu wirausahawan yang sukses sehingga bisa memberikan financial support yang cukup buat membeli gear-gear itu? Atau kok dari mana gitu ininya, Oke. motivasinya gitu? Jadi dulu awal start mulai di bidang kreatif itu tahun 2017.
tahun 2017 itu sekitar saya masih kalau nggak salah SMP atau SMA gitu. Mungkin SMA lah ya, kelas 10 loh. Itu aku pertama kali terjun di situ. Pertama kali bikin video itu di tempat ya deket rumah, rel kereta api gitu. Oke. Bikin video ya sama ponakan saya, bikin video iseng-iseng gitu. Cara pengambilannya, cara untuk ngatur exposure. Itu awal mulanya pakai handphone. Tapi sebelumnya udah tahu teknik-teknik pengambilan gambar gitu, pengambilan video. Belum. Jadi awal Eksperimental kan? Iya, jadi awal belajarnya tuh di YouTube, Pak. Oke. Sering nonton YouTube kayak tutorial cara pengambilan video, tutorial cara untuk ngatur angle-nya kayak gimana, komposisinya. Setelah itu aku praktekin di tahun 2017 itu. Oke. Nah, bisa dibilang kan ini Mas itu Ah. waktu itu belum punya apa-apa ya. Iya. Let's say you started from zero, right? Yes. Terus motivasi apa gitu yang bikin, ayolah bikin video gitu. Motivasinya apa? Pengen kaya kah? Pengen jadi YouTuber kayak Reza Arab kah? Atau kayak gimana ya? Karena mungkin awalnya itu passion sih, Pak. Karena seneng Suka. banget, suka gitu. Waktu itu belum ada ekspektasi untuk menghasilkan duit atau orientasinya uang ya? Nggak ada ekspektasi sama sekali. Tulus. Seniman tulus. Terus memang dulu itu tujuannya memang bener-bener pengen coba-coba aja dan karena suka aja ya, nggak ada pikirannya belum jauh. Wah ini bisa menghasilkan nih kayak gitu. Wah Iya. ini bisa dijadikan duit nih. Iya, karena suka emang. Karena suka aja. Karena suka aja. Beda banget Mas sama keadaan konten creator sekarang. Iya. Anak-anak betul, muda betul. sekarang itu mikirnya duit dulu, Betul. akhirnya terbebani sama ekspektasi Terbebani. diri sendiri. Gitu. Ha. Good. Berarti ini bisa diambil pelajaran ketika kita melakukan sesuatu, mulailah dengan rasa suka, Benar, biar nggak jadi benar. beban dan jangan berekspektasi soal materi ya, Betul, betul. biar umurnya panjang mungkin. Benar. Sok bijak saya. Tapi udah bijak, Pak. Ya tua mungkin. Iya. Di waktu dulu itu setelah memulai, terus ya karena suka ya, kan suka, yang namanya suka dan hobi itu kadang ada jenuhnya. Benar. Tapi Mas Ada Tito itu, stucknya. Mas Tito itu memutuskan untuk keep going gitu, terus menekuni melanjuti itu. Itu ada motivasi lain nggak selain sukanya itu? Apakah wah ternyata ada titik terang nih yang Oke. bisa saya manfaatkan atau Iya, iya. Pernah itu ada fenomena, Pak. Jadi Gimana? dulu awalnya kan pakai handphone. Jadi handphonenya ya biasa aja gitu. Oke. Kamera belakangnya pecah, cuman pakai kamera depan. Oke. Jadi aku nggak bisa lihat hasil gambar yang aku tangkap itu kayak gimana. Jadi aku cuma lihat apa ya belakangnya gitu, ada mereknya gitu, udah gitu doang. Ada momen di tahun 2021 itu ikut lomba dari salah satu brand Sony Alpha Indonesia. baru-baru ini berarti? 3 tahun Sekitar lalu. 3 tahun yang lalu lah. Oh iya. 2021. Nah, jadi brand Sony itu bikin video Great Little Moment with Sony Alpha. Nah, itu awalnya itu aku nggak ada kayak tertarik buat ikut lomba, Pak. Karena kayak aku ngerasa kayak udah lihat wah saingannya bener-bener bagus-bagus nih. Karena itu kan diupload di Instagram, terus dikasih hashtag kan. Nah, itu aku lihat hashtagnya kayak bagus-bagus ya, keren-keren ya. Itu aku udah minder. Akhirnya udah aku lupain tuh, Pak. Sampai ada momen kayak dia Sony Alpha Indonesia itu nge-ads postingan tentang lombanya itu. Sampai aku kayak tergerak gitu. Hamin 2 hari sebelum deadline submit videonya, itu aku kayak ada tergerak, cobalah ikutlah. Nah, dari situ aku pinjem kamera temanku. Dia pakai kamera A7 Mark II lah, aku pinjem gitu. Aku pinjem nih. Bukan HP ya? Bukan HP. Oh, oke. Karena aku lihat itu saingannya serem-serem, Pak. Oke. Kamera-kamera profesional Oke. gitu. Ya udah aku pinjem aja lah gitu. Akhirnya aku pinjem. Terus aku ada ide nih kayak wah aku sukanya sebelumnya kan aku suka banget, Pak, hunting di pasar gitu. Karena di lain sisi juga buat belajar cara komposisi dan lain-lain, cuman buat belajar cara kita untuk kepekaan terhadap momen ketika hunting di pasar. Akhirnya coba deh aku eksekusi itu di pasar. Iya duit dengan pemerintah. Lah apa sing kayak duwe? Ayo. Tetep gawe dhewe. Ngono mau jadi saya. Ada kabar 2 minggu kemudian pihak Sony Alpha itu ngabarin lewat DM gitu. Oke. Selamat ya Kak Ahmad itu gitu, jadi masuk nominasi gitu. Kayak aku nggak expect gitu, serius masuk nih gitu.
Nominasi, 10 Nominasi besar apa gimana? 5 besar dari berapa? 5 besar dari 11.000 video. Itu banyak banget. Terus juaranya cuma satu doang, Pak. Satu doang, sengaja memang satu doang. Satu doang, nggak ada juara 2, 3 gitu. Akhirnya masuk tuh nominasi, terus aku suruh kirim videonya di drive. Terus pada saat pengumuman itu ternyata aku ditunjuk jadi nominasi pertama. Kayak videonya tuh aku menangkap momen-momen kecil di pasar gitu, momen-momen masyarakat Indonesia gitu. Nah itu katanya jurinya itu suka kayak gitu. Oke. Karena susah kan kita ngedirecting orang-orang secara alami di kamera gitu. Nih, sorry, mungkin out of the context. Dulu, Masnya punya pasangan? Pas dulu belum. Sekarang? Sekarang punya. Pas pertama kali make upan nggak? Pas pertama siapa? Pas pertama kali ngeliat pasangannya? Aku. Iya. Pasangan Masnya make upan nggak? Make upan? Tebel nggak? Enggak terlalu Nah natural. itu seperti karya Masnya. Nggak perlu banyak polesan, tapi karena memandangnya dengan tatapan cinta, jadinya menang. Waduh. Bisa aja, Pak. Oke, next question. Itu kan tadi karya dalam katakanlah belum menjadi karya komersil ya, Iya. belum jadi proyek yang benar-benar proyek yang dijual gitu. Betul. Karena itu tujuannya untuk lomba. Iya. Tapi ada nggak bisa nggak diceritakan karya pertama yang Mas Tito garap, terus ya digarap dengan proper dan diterima oleh klien, itu prosesnya seperti apa, persiapannya seperti apa, dan karya apa itu yang pertama kali? Pertama kali itu pernah kolaborasi atau kerjasama sama brand kamera Fujifilm Global. Fuji. Kalau yang lomba Sony. Kalau yang lomba Sony. Oke. Kalau yang Persaingan. hire ini Fuji gitu. Iya. Nah dari situ Fujifilm Global itu ada mau launching produk terbaru yaitu kamera XS20. Nah dari Fujifilm Global itu ngehubungin aku untuk bikin sebuah video campaign tentang launching video kamera itu. Jadi Nah, konsepnya dari situ memang mempromosikan mempromosikan kamera kamera, itu untuk dengan launching cara di- video. Iya, bikin video. Itu bikin produksinya sekitar 2 mingguan, Pak. Jadi dadakan banget. Pihak mereka hubungin aku gitu. Jadi kayak gini, Pak. Mas itu ini bisa nggak? Ini kita ada campaign ini, bikin video kayak gini gitu. Budgetnya segini gitu. Pas lihat budgetnya, Pak. Saya takjub, Pak. Gak main-main ya? Gak main-main. Nanti kita bahas. Iya, Nanti kita bahas. Nah dari situ 2 minggu aku udah langsung kayak bingung, Pak. Wah, Oke. aku harus persiapan ini, manajemen waktu, ada manajemen transport, Oke. manajemen timeline, terus manajemen pre-production itu kan Hah? kayak konsep, storyboard Oh, dan iya. sebagainya. Itu harus kita persiapkan. Setelah itu kita produksi, terus editing. Tapi in the end of the day, you did it, right? You made it. Iya, alhamdulillah. Senang sekali saya kalau mendengar anak-anak muda menceritakan success story itu, saya jadi nggak ngerasa tua, Mas. Tapi kan Mas Tito ini dari proyek-proyek yang udah digarap itu Iya. soal travel ya. Iya. Pertama juga di-mention itu video travel. Why it should be traveling? I mean, Oke. there is like wedding video, Iya. heeh. product video. Yes. Why you specifically choose traveling? Karena di travel itu kita bisa bikin semua ide itu bisa tercipta gitu. Kalau di wedding, Tersalurkan? iya tersalurkan. Oke. Sedangkan di wedding itu kan ya ibaratnya kayak template gitu ya. Oh, iya. Kita bikin video ini ya sama-sama aja semua klien gitu. Bener, Aku bener. bukan ngejek atau apa ya, bukan. Cuma secara ini realita gitu, fakta di gitu. lapangan seperti itu. Nah dari situ aku kayak mikir, wah kayaknya aku terbatas nih, aku punya ide kayak gini, nggak mungkin dong aku salurin di wedding atau salurin di fashion. Jadi ya mau nggak mau di travel gitu. So you choose freedom over the Iya benar, freedom untuk kreativitinya itu creativity. dapat di travel. Iya, jiwanya seni banget itu. Sangat menarik. Dan tanpa terasa ini sudah ada di penghujung segmen pertama. Akan kita lanjutkan dengan perbincangan yang lebih menarik lainnya. Jangan kemana-mana.
Welcome back to the Hero's Journey. Masih bersama Mas Ahmad Tito. Kita lanjutkan menguliti beliau. Oke, seperti yang tadi Mas Tito bilang bahwa sudah menggarap Iya. proyek-proyek besar ya. Terutama dari Fuji tadi dengan nominal katanya yang wah banget. Tapi yang saya mau tanyakan itu Iya. untuk menghasilkan sebuah karya dengan skala cukup besar seperti itu saya yakin nggak bisa dikerjakan individual ya, sendiri gitu. Benar. Pasti ada orang yang membantu, entah itu tim atau apa. Karena saya bikin konten konten iseng aja pakai HP itu Iya. minimal harus ada yang megangin HP gitu. Benar. Apalagi ini yang skalanya lebih besar. lebih Jadi besar. gimana itu sistem kerja? Apakah ada you have a full team or you create your own Yeah, team yeah. atau ada memang personel yang Mas Tito percaya untuk membantu apa gimana? Iya. Betul. Jadi ini ya Pak, untuk proyek skala besar itu ada yang bantu Pak. Salah satunya itu adalah istri saya yang sekarang. So Itu interesting. dalam biasanya proyek besar itu kita banyak yang harus disiapkan. Ada pre-production, production, ada post-production. Pre-production itu kita bikin skripnya, bikin mood board-nya, terus storyboard, terus kita juga approve atau meeting dengan klien. Oke. Nah, jadi aku nggak mungkin dong sendirian gitu. Yes, benar, jadi benar. ada partnernya. Jadi aku lebih di pre-production, kalau Mas itu waktu produksinya. Jadi untuk di awal sebelum produksi itu kita ada kayak something kegiatan untuk kita brainstorming storyline-nya, yeah. terus mood board-nya, terus script nanti apa nih yang scene-scene yang bakalan kita lakukan ketika nanti kita udah di lapangan. Biar kayak waktu di lapangan itu kita nggak kebingungan nih Yeah. scene apa yang kurang gitu. Udah ada guideline-nya itu. Betul. Dan untuk aku tuh lebih ke job desk-nya ke ngaturin akomodasi. Terus jadi aku lebih cari kayak informasi nanti bakalan kita ke tempat apa sih kayak gitu. Iya, Jadi iya, kita biar waktu nyampe itu udah ready nih. Iya, udah tinggal Untuk eksekusi. Iya, betul. Kalau Mas Titonya sendiri itu lebih fokus ke nanti waktu di lapangan tuh ngaturin kayak modelnya gimana, ini gimana jalannya, buat Iya. videonya gitu. Iya, Kalau iya. untuk tim sih lebih bantu di lapangan sih kebanyakan. Itu biasanya berapa tuh yang di lapangan itu berapa personilnya ada berapa orang gitu misalnya? Kita biasanya tim itu butuh sekitar 4 sampai 5 orang. Untuk Itu produksi. include Mbak Aziza sama Mas Tito? Iya, jadi Total itu 5? jadi Oke. tambahan orang tim itu 3 orang. Lupa Mbak. Belum kenalan kita. Oke. Saya Dira dan ini Mbak Salam kenal. Azizah. Aziza. Tahu nggak artinya apa Aziza? Azizah apa ya? Itu bahasa Arab. Kekuatan. Hah? Kekuatan, ya nggak sih? Kan. Apa tuh? Aziza itu bahasa Arab. Artinya yang disayangi. Oh. Sedangkan Ahmad itu bahasa Arab juga. Artinya yang terpuji. Oh iya. Pantas kalian ini langgeng bisa kerjasama dalam proyek. Karena Semoga. ya, satu yang terpuji, satu yang disayangi. Waduh. Karena jujur saya kerjasama sama istri saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kenapa, Pak, itu, Pak? Sensitif. Nggak sensitif. Jadinya nggak produktif. Sebenarnya itu hanya sebagian kecil yang Bapak tahu sih. Di dalamnya itu memang ada sebenarnya. Kita kok malah nyeleweng Sensitivitasan urusan gitu. dapur. Oke. Oke, menarik sekali. Dan dari paparan Mas Tito tadi, itu kan prosesnya lumayan panjang tuh. Dari nggak punya kamera, pinjam HP, dan lain-lain. Pokoknya ada halang rintang dan tantangan yang dihadapi sampai sekarang ini berada di titik apa ya istilahnya? Ini udah nyampe titik puncak yang kalian tuju gak sih? Belum, Pak. Belum. But at least kalian Selalu udah ada di berproses. bukit lah, bukit Yes. yang lumayan tinggi ya. Dan untuk mencapai bukit itu saya yakin ada tantangannya. Ada nggak tantangan atau rintangan ketika menggarap project yang memorable banget itu, yang kalau sekarang di flashback, diinget-inget kembali, kok nekat gitu? Mungkin bisa diceritakan, katanya kayak ada tadi Mas Tito sempat bilang punya dana minim tapi nekat garap proyek di luar kota, itu di mana itu? Dan gimana ceritanya itu? Kalau dibilang produksi itu nggak yang produksi besar sih. Oke. Jadi kayak kita dapat endorse produk. Waktu itu ada event kita ke Cangar.
Sebenarnya nggak terlalu keluar kota banget sih. Tapi itu tracknya lumayan, Mbak, Lumayan, ekstrim. lumayan. Jadi itu kita sempat ngerjain suatu brand mikrofon juga. Itu kita pakai ke destinasi di Cangar, air terjun apapun yang ada di Cangar. Terus kita kayak trekking ke bukit-bukit gitu. Tetap dan semuanya tetap harus ada HTM-nya kan, jadi kayak tiket masuk gitu kan. Terus kita waktu itu bawa uang sekitar 200.000 dan ternyata untuk budget kita berdua tuh ternyata kurang gitu. Kurang survei apa kurang apa deh awalnya? Itu kurang apa ya, kita terlalu kadang mikirnya wah ke Cangar aja gitu kan. Oke. Orang cuma ke Cangar gitu pasti kayaknya cukup gitu Iya, segitu iya. gitu. Dan itu karena dalam kondisi Mbak ini dari Sidoarjo kan, starting Iya, point-nya, iya, starting iya. point-nya dari sana dengan bekal 200.000 gitu. Wah, lumayan nekat. Iya, lumayan nekat sih. Tapi in the end project-nya Alhamdulillah, diterima dan diterima. sukses. Sukses tanpa revisi sih. Tanpa revisi. Tanpa revisi. Malaikat sudah mendoakan dengan Iya. perjuangannya kayaknya itu. Langsung dibisikin, udah nggak usah revisi. Iya. Selain yang perjuangan ke Cangar tadi, ada nggak momen yang ingin membuat Mas Tito itu berhenti berkarya gitu? Misalnya kayak, waduh, tiba-tiba ada faktor eksternal dan dia kepikiran, kayaknya jalan saya bukan di sini atau kayak gimana? Ada nggak yang Mbak Aziza inget gitu? Ada sih. Soalnya waktu kita kan ini awalnya berangkat dari jalan yang berbeda nih Pak ya. Dari segi awalnya ini Mas Tito berangkat di seni videografi. Sedangkan aku tuh lebih basicnya ke anak pendaki gitu. Oh, hiking? Iya. Oh, I see. Jadi Oke ya? jadi kita waktu itu ketemu, terus habis itu kita jalan bareng untuk bikin konten yang waktu itu mungkin Mas Tito mikirnya, wah kalau aku bikin konten tanpa ada talent tuh kayak kurang gitu. Nah waktu aku masuk ke dalam ikut nih di jalurnya Mas Tito, seni videografi juga, aku kan di situ disuruh untuk jadi talent. Terus banyak banget waktu kita bikin karya, video-video random, setiap kita bikin video ke lokasi apa, itu kita post di Instagram dan ada tuh kayak teman-teman terdekat kita tuh ngomong kayak, tuh videonya jangan kayak gini lah gitu, warnanya kurang menarik nih gitu. Oke. Kamu kalau kayak gini warnanya nggak akan dilirik sama brand kayak gitu. Oh, itu temen-temen apa itu? Temen tongkrongan apa temen sesama videografer? Sesama videografer juga. Oke. Sejahat itu sih Pak. Sekarang mereka segede Mas Tito nggak? Waduh, kalau kita bilang kayak gitu kita nggak bisa compare sih. Oke. Kita pakai data aja. Oke. Dari angka follower, siapa yang lebih gede angka follower? Mas Tito, alhamdulillah. Mas Tito? Yes. Teruntuk teman-teman yang mengejek, berhenti punya crab mentality. Lihat sekarang, who is laughing now? Yup. Oke, intermezzo. Tapi sayang, saya tidak punya terlalu banyak waktu Iya. dan kita ada di penghujung segmen 2. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di segmen ketiga.
Kembali lagi bersama saya di The Hero's Journey. Masih tetap bersama saya Dira dan dua tamu spesial kita, Mas Ahmad Tito dan sang istri tercinta, sekaligus support team ya, Betul. Mbak Aziza. Oke. By the way, tadi saya udah ngobrol lumayan banyak sama Mbak Aziza soal berbagai hal, terutama tentang bagaimana Mas Tito menghadapi tantangan dan rintangan ketika menjalani proses berkarir gitu, terutama dalam kasus apa ya, menghadapi cibiran atau Betul. ejekan dari temannya katanya. Mm-mm. Terus kasus-kasus, bukan kasus ya, kejadian viral yang tanpa disengaja dilakukan dan terjadi. Tadi udah dibahas juga gimana cara menghadapinya, solusinya gitu. Tapi ini mungkin agak sensitif ya saya tanya. Iya. Dari proyek-proyek besar yang Mbak sama Mas Tito garap, how much is the profit? ini nggak perlu ngomong, nggak Iya. perlu bilang secara eksplisit nominalnya, tapi Iya. cukup ketika saya bilang berapa digit, lebih atau kurang. Ya. Let's say 2 digit, Bisa lebih lagi. 3 digit, Iya, Yes. segitu. segitu. Iya, 3 digit. Nanti kalau ketemu teman saya pura-pura nggak kenal ya, dia orang pajak soalnya, serius, dia orang pajak, dimutasi sekarang ke Semarang, udah pura-pura nggak kenal saya aja, biar nggak diungkit. Iya, mungkin jangan diambil. Tiga digit mas, Iya, iya Pak, beneran saya Pak. capek-capek kuliah loh, honor saya cuma setara dengan SPP anak saya yang TK loh. Kenapa nggak jadi konten kreator? Iya, sempat juga orang tua bilang gitu. Pas ngedenger nominal, sampai aku liatin ini Pak nominalnya gitu. Waduh, ini sampai kerjaan saya setahun dalam cuma 2 minggu doang. Itu kan mindset Iya. generasi, ya saya aja yang milenial kaget kan. Kaget Pak. Apalagi mungkin boomers, ayah ibunya. Bener-bener. Gokil. Tapi ya setiap orang punya rezekinya masing-masing. Iya, Dan benar, alhamdulillah benar. Mas Tito bisa menemukan jalan di situ. Alhamdulillah. Saya cuma berharap terus berkreasi, berekspresi dan ngasih manfaat. Apalagi saya senang banget ketika Mas Tito meng-capture the beauty of Indonesia. Iya, Banyak orang-orang luar ngeliat. betul. Itu dari statistik ya. Mm. Entah itu dari video Mas Tito atau dari campaign Wonderful Indonesia, tapi jumlah foreign tourist, turis mancanegara Ya. dari tahun berapa ya, sebelum pandemi, Iya, sebelum pandemi. itu peningkatannya positif dan signifikan, Mas. Orang Timur Tengah misalnya, Iya, nggak iya. lagi cuman ke Pattaya, Thailand, Iya, nggak iya, cuman ke Thailand. Malaysia, sekarang mereka milih ke Lombok, Betul. ke Bali dan Bali apalagi. Oh. That's why we call you hero, because kontribusi kalian berdua yang sangat muda ini Iya. sangat besar. Thank you. Iya, alhamdulillah. Sempat juga sih Pak, kayak teman-teman kreator bule gitu kadang hubungin kita gitu. Collab, Iya, kadang mau ngajakin collab, mau nggak kita ke Raja Ampat, mau nggak kita ke sini gitu. diterima nggak? Kadang kita ngeliat dulu penawarannya seperti apa gitu. Menurut saya ya, Mm-mm. Mas itu udah cukup besar. Banyak kreator-kreator bule itu cuma memanfaatkan pasar Indonesia. Iya, betul. Karena apa-apa yang boleh lakukan tentang Indonesia, orang Indonesia nyerbu. Itulah mental orang-orang dijajah, Mas, merasa inferior. Iya, iya. Jadi tetap berkreasi sendiri nggak apa-apa. Betul, betul. Dan next question, Mbak Aziza. Mas Ahmad Tito ini udah segede ini. Followers 126.000. Ada ketakutan tersendiri nggak sebagai pasangannya? Entah mungkin nanti dia star syndrome, melupakan segalanya dan mencari hal yang tidak layak dicari misalnya. Itu pasti sih. Pasti. Sebelum dia sama aku aja dia udah kayak dia nggak selalu, dia tertutup sih Pak. Oke. Dia nggak akan menggebu-gebukan hasil karyanya itu kepada orang lain. Dia tuh selalu over bangganya tuh ke orang terdekat gitu. Dan di situ juga aku selalu, bahkan sekalipun itu dia bangganya ke aku pun aku selalu ngomong kayak nggak boleh kayak gitu. Itu terlalu berlebihan. Penyeimbang berarti. Iya. Iya, bener. You choose right woman. Iya, iya, bener banget. Saya cemburu sama kalian berdua. Dan kayak, tapi ada nggak momen-momen kayak misalnya
ada loh, saya ada fenomena di kalangan Gen Z ya. Ada Gen Z yang star syndrome gara-gara jumlah followers gitu. Oh. Menurut saya itu nggak masuk akal. Iya. Karena who the hell are you gitu. Maksudnya follower berapa ribu pun kalau cuma bukan mengecilkan Instagram Iya, ya, iya. tapi kamu nggak segede itulah kasarannya. Iya, betul. Itu sempat dialami nggak? Sering sih. Ini sering dari rasa keirian ya. Kadang tuh Mas Tito tuh paling aktif banget kayak scroll media sosial. Dia selalu memantau ini apa ya konten yang lagi lagi rame. hits gitu, lagi hype. Ini lagu apa ya yang lagi hits sekarang. Terus ini apa ya yang bikin kok bisa ya orang ini tuh insight-nya naik terus. Kayak dia tuh selalu paling apa ya penasaran gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Curiosity sih. Iya, terus ada satu event tuh kayak dia lihat ini kita nggak ngejek ya, Iya. tapi lebih ke kayak antara effort dan nggak effortnya dari segi kualitas konten gitu. Mas Tito sering kayak ngerasa bisa ya, nah ini video pakai HP kok lebih banyak viewersnya, lebih banyak di komen orang atau gimana gitu kan ya. Terus kayak langsung aku tuh ngasih tahu Mas Tito dengan cara kayak udahlah gitu kan. Mungkin bisa jadi dia kayak dapat momennya itu sekarang gitu. Tapi kita nggak ngerti gitu, dia punya skill apa di balik momen ini, apa dia bisa ngembangin gitu loh. Momen ini, momen kejayaan dia tuh bisa digali terus nggak sampai nanti gitu. Sedangkan Ayang kan lebih apa ya, punya skill dan skill itu masih terus diasah sampai akhirnya nanti kita tuh udah tahu gimana cara ngatasin kalau misal kita udah mau ngedown biar kita hype lagi tuh kayak apa gitu. Kayak gitu sih. Nice. Menarik sekali Mas, paparan dari Mbak Aziza ini. Iya. Dan saya tegaskan sekali lagi, Anda beruntung mendapatkan istri yang bisa diajak kerjasama dan hadir sebagai penyeimbang. Saya doakan kalian tetap rukun, Amin. sampai forever lah, walaupun forever itu terlalu lama, tapi just be together, Iya. oke? Iya. Dan Siap, terus siap. berkarya berdua. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Oke. Mungkin ini agak personal ya, atau nggak tahu ini etis apa enggak. Oke. Kalau nggak etis nggak usah dijawab. Saya dengar dulu Mas Tito sama Mbak Aziza waktu nikah pakai uang sendiri. Iya, alhamdulillah. Bener? Pakai uang sendiri. Betul, Iya. betul. Pisbang dulu Mas. Kita sama. Saya dulu nabung 2 tahun buat nikah. Tapi habis waktu itu. Buat nikah doang. Itu gimana tuh prosesnya nabung berdua kah? Kan ada tuh pasangan-pasangan muda zaman sekarang itu nabung berdua, DP KPR berdua. Itu prosesnya berapa ya? 1 tahun. Enggak berapa? 6 bulan. 6 bulan, Iya. sekitar 6 bulan setahun. Itu memang udah ada niat, Iya. jadi dimudahkan dan dipercepat waktunya mungkin. Iya, alhamdulillah. Gokil. Pasangan muda yang penuh inspiratif. Iya. Sebenarnya saya masih pengen banget Hmm. mengulik tentang Mas Tito, Mbak Aziza, terutama dalam dunia digital ya. Karena saya walaupun bapak-bapak lagi mulai bikin konten ini Mas. Waduh, bagus tuh, Pak. Bahkan istri saya Semangat. kemarin dapat 400k yang nonton. Wow. Itu banyak loh, banyak. Itu banyak sih. Iya, tapi yang follow ibu-ibu semua. Mungkin ada juga orang di luar sana seperti saya atau bahkan anak-anak muda yang mulai untuk berkreasi, entah Iya. itu dalam dunia digital, konten atau apa, dan lagi butuh apa ya, dukungan moral Oke. atau pesan dari seorang Ahmad Tito yang sudah melanglang buana di dunia digital ini. Iya. Silahkan Mas. Oke, jadi buat teman-teman anak muda yang pengen berkarya, pengen mulai berkarya, yang paling penting adalah mulai aja dulu. Jangan lihat toolsnya. Kita butuh tools banyak nih. Jangan pakai seadanya gitu. Kalau ada handphone, pakai aja handphone. Kalau ada ini, pakai aja ini gitu. Terus ada nih slogan yang sesuai di baju nih, create no matter what. Yes. Artinya itu ciptakan apapun yang terjadi. Walaupun kita nggak punya tools, walaupun kita kondisinya kayak gini atau apa gitu, kekurangan, tetap harus ciptakan dan terus berkarya. Walaupun awalnya jelek misalnya. Ya walaupun jelek, terus upload di sosial media. Semua itu berproses dan Iya. belajar dari Nice. nol sih. Benar. Iya. Saya tambah
semangat nih mas. Follower saya baru 1.300 soalnya. Waduh, harus semangat terus Pak. Udah follow Mas Tito saya. Waduh, siap. Mudah-mudahan ketularan. Bu. Iya. Amin, amin. Karena emang memulai kita dapetin kata-kata create no matter what juga itu kita belajar dari pengalaman yang udah kita lakukan. Yes, Mulai kita riset dari ngevideo nggak pakai kamera, Iya, pakai iya. kamera handphone yang kamera belakangnya pecah, pakai kamera selfie dan ya bisa sampai kita punya Oke. tanpa harus membeli gitu. Jadi slogan ini bukan cuma omong kosong ya teman-teman. Ini pengalaman empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. So, create no matter what. Ya. Yes. Sekian, saya Dira dan Mas Tito dan Mbak Aziza. Mohon undur diri. Terima kasih.